Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila al-qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Ghafur, yang Maha Rahman dan Rahim, yang dengan izinnya kita dapat berangkat menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan sampai seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan berusaha beriadah untuk terus taqarrub kepada Allah sehingga kita meraih ampunan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga khatib mengajak, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat, khususnya nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Setelah 78 tahun kita diberikan nikmat kemerdekaan, mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan berbagai amal baik, amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah serta mendatangkan maslahat bagi hidup dan kehidupan kita selama di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemerdekaan, maka merdeka dapat dimaknai sebagai kesadaran tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup. Merdeka artinya kita dapat menghargai segala potensi yang Allah berikan kepada kita, dan kita dapat menghargai segala potensi itu serta menggunakannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sedangkan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka merdeka artinya kita dapat menerima segala hal yang berkaitan dengan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia ini. Kemerdekaan artinya memiliki jiwa mandiri, memiliki kepercayaan diri, serta kemampuan untuk menyatakan yang baik, menyatakan yang benar, tidak terbelenggu oleh hal-hal yang negatif, oleh ketakutan-ketakutan serta kegelisahan jiwa. Dan puncak dari rasa kemerdekaan ini adalah melahirkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Dan dari rasa cinta tanah air melahirkan rasa komitmen untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan norma agama
dan norma negara yang di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Ada dua buah doa. Yang pertama adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kesejahteraan dan kemakmuran dari kota Mekah al-Mukarramah. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota kami adalah kota yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikan rezeki kepada penduduknya, minas samarati, daripada buah-buahan, man amana minhum, yaitu bagi orang-orang yang beriman di antara mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga percaya kepada hari akhir. Itu adalah salah satu bentuk doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengharapkan kepada Allah agar Allah memberikan kesejahteraan kepada penduduk kota Mekah al-Mukarramah. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, berikanlah atau jadikan kota kami ini atau negara kami ini negara yang aman. Warzuq, berikan rezeki ahlahu, penduduknya, minas samarati, daripada buah-buahan, yaitu bagi orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk kemakmuran kota Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbika Makkah aw asad. Ya Allah, cintailah kota kami ini seperti engkau mencintai kahubbina, ya, kahubbina, seperti kami mencintai kota Mekah, aw asadu, atau lebih dari itu. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah mencintai kota Madinah seperti baginda Nabi mencintai kota Mekah dan atau lebih daripada itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah harapan, sebuah keinginan untuk melahirkan sebuah peradaban dalam sebuah bangsa dan negara tentu membutuhkan rasa cinta dari rakyatnya. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, Allah akan memakmurkan sebuah negara jika atau dengan cara rasa cinta rakyatnya pada negara itu. Dan jadi suatu negara, kata Sayyidina Umar, akan menjadi makmur kalau rakyatnya cinta pada negara itu. Tapi kalau rakyatnya tidak cinta, maka negara itu tidak akan makmur, malah akan menjadi rusuh, ribut, rusak, dan hancur. Jadi kecintaan sebuah rakyat, kecintaan para penduduk, kecintaan rakyat kepada bangsanya itu berpengaruh kepada kemakmuran sebuah bangsa dan negara. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai negara kita, mencintai tanah air kita? Yang pertama adalah merupakan fitrah, merupakan sunnatullah, sesuatu yang wajar dan manusiawi, karena hal ini berhubungan dengan tanah kelahiran kita. Jadi kita mencintai tanah kelahiran kita karena kita lahir di tanah ini, kita hidup di tanah kita, dan Allah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran
di wilayah kita. Lalu yang kedua, hubbu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka di antara cinta yang ideal adalah bagaimana kita mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Kita mencintai lingkungan kita karena Allah pun mencintainya. Dan kita pun harus mencintai baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena Allah pun mencintainya. Termasuk kita wajib mencintai para ulama, karena ulama juga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa cinta terhadap tanah air adalah merupakan manifestasi dari rasa keridhaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ditetapkan lahir dan hidup di negara kita, maka kita wajib mencintai tempat kelahiran kita sebagai manifestasi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah bahwa alam lingkungan tanah air kita adalah merupakan jalan agar kita dapat menjalankan fungsi sebagai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa dapat bertaqarrub mendekat kepada Allah. Dan hal ini akan mendukung rasa keimanan kita, akan menaikkan level keimanan kita sebagai rasa cinta, sebagai bagian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Buya Hamka pernah berkata bahwa tanah kelahiran adalah merupakan tanah yang paling kita cintai, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan di atas buminya Allah yang indah. Dan tanda seseorang yang mencintai tanah airnya adalah senantiasa belajar untuk memahami lingkungannya, untuk memahami apa yang bisa dilakukan di sekitar lingkungannya, dan memiliki respek kecintaan pada negara dan bangsa, ingin selalu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menjalankan kewajiban-kewajiban baik sebagai kaum umat Islam dan sebagai warga negara yang baik. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, yang terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kedamaian di hati kita. Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita. Allah memberikan kekuatan kepada para ulama kita, sehingga dapat memakmurkan dan memajukan bangsa kita. Kita meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan bangsa kita semakin bersatu, semakin maju, dan semakin bertaqarrub menjadi hamba-hamba Allah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha indaka 'alal darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأفضل الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.